Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang ini udah terdapat HP Realme 6 atau serinya itu RMX 2001. Dan ini keadaan layarnya pecah, namun LCD tampilannya masih normal dan sentuhan juga alhamdulillah masih normal. Ini coba saya cek di tentang ponsel ya. Nah ini untuk serinya ini Realme 6. Dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only atau kaca LCD ya, tanpa melakukan penggantian LCD satu set. Dan ini bisa teman-teman lihat layarnya pecah terutama di dekat kaca kamera. Jadi ini akan kita tes dulu ya untuk kamera depannya apakah buram atau tidak. Wah, ini untuk kamera depan bisa teman-teman lihat sedikit buram ya. Oke, nanti akan kita akalin gimana caranya biar bersih. Oke, ini kita matikan dulu. Selanjutnya baru kita buka area backdoor. Di sini saya gunakan bantuan headgun atau pemanas. Kita kelilingin dulu, kita hangatkan dulu agar mudah untuk pembukaan back covernya atau backdoornya ya. Selanjutnya di sini saya gunakan mika tipis untuk pembukaan awal. Setelah ada ruang atau celah baru saya gunakan mika yang sedikit lebih tebal seperti ini ya. Ini kita seset secara perlahan, kita putuskan untuk lem-lem area pinggiran backdoornya. Nah ini kita seset secara perlahan ya. Nah ini kita kelilingin, kita seset. Karena untuk di Realme 6 ini kalau masih original itu lumayan guys ya, karena dia bukan lem melainkan double tip. Dan ini udah berhasil kita lepaskan ya untuk backdoornya, plastik ya. Selanjutnya kita buka untuk semua baut-bautan di area penutup belakangnya. Nah ini kita lepaskan dulu untuk kaca kamera belakang. Selanjutnya ini slot kartu SIM kita amankan dulu, kita lepaskan ya. Dan tahap selanjutnya kita buka untuk penutup area belakang atau bezelnya guys ya. Nah ini kita buka, bisa menggunakan pencongkel, bisa juga menggunakan kuku seperti ini ya. Dan ini ada sejenis ya kayak stiker ya untuk penahan. Dan ini flexible fingerprint, kita lepaskan dulu ya. Selanjutnya kita amankan di kamera, namun sebelumnya kita lepaskan dulu untuk fleksibel baterai. Dan ini kameranya kita amankan dulu ya, karena sering saya sampaikan untuk penggantian gelas ini yang dikhawatirkan kan kamera buram. Jadi untuk jaga aman ini kameranya saya lepaskan semuanya guys. Nah ini kita amankan dulu ya. Selanjutnya kita lepaskan untuk baterainya. Nah ini tinggal kita tarik saja seperti ini. Oke, berhasil. Nah ini selanjutnya kita pinggirkan dulu ini untuk plastik double tip penahan baterainya, karena kita buat jalur untuk fleksibel LCD. Nah ini fleksibel LCD nya. Selanjutnya kita panaskan di area LCD nya, kita menggunakan bantuan headgun ya, bisa juga menggunakan blower, hair dryer, atau tempelkan di atas mesin separator. Nah ini setelah kita rasa cukup hangat baru kita melakukan penyesetan atau pembukaan LCD dari frame. Di sini saya gunakan dua media. Yang pertama itu kalengan tipis, yang kedua itu ada mika tipis. Nah untuk tahap awal di sini saya gunakan kalengan tipis dulu guys ya. Nah ini bisa teman-teman lihat. Jadi untuk di tahap awalnya ini saya seset area pinggiran LCD-nya ini menggunakan kalengan tipis. Karena untuk di Realme ini, dan bukan hanya Realme 6 aja ya, untuk di all tipe handphone itu rata-rata lem pinggirnya lumayan kuat. Jadi kalau kita gunakan mika langsung yang dikhawatirkan takutnya mikanya sobek-sobek, jadi juga sulit ya untuk pembukaan LCD-nya dan bahkan bisa merusak LCD. Jadi untuk pembukaan LCD dari frame, apalagi kita hanya melakukan penggantian glass only seperti ini, usahakan hati-hati ya. Nah ini kita cari ruang sampai dapat lapisan paling bawah dari LCD-nya. Nah kalau ada yang nyangkut jangan dipaksa, kita seset lagi seperti ini. Nah ini kita seset secara perlahan ya, namun jangan kebablasan ke area bawah guys, karena di bagian bawah itu ada fleksibelnya. Nah ini tinggal kita tarik dan berhasil. Oke, ini LCD nya, kita fokus ke area LCD ya, kita tes dulu. Karena setelah pembukaan LCD dari frame ini banyak sekali teknisi yang gagal guys, karena sering saya sampaikan ya, pembukaan LCD dari frame ini lumayan sulit. Oke, ini kita hidupkan dulu untuk infonya, kita shotkan dulu untuk jalur on off nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Realme. Oke, kita tunggu dulu ya untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Alhamdulillah udah berhasil masuk ke menu dan sentuhan juga masih normal. Kita tes lagi, dicek di latar putih ya, saya cek di latar putih di tentang ponselnya. Ini masih sama ya, Realme 6. Mantap, kita lepaskan kembali untuk baterainya dan kita lanjutkan untuk proses pengerjaannya guys. Oke, frame kita pinggirkan, kita fokus ke area LCD ya. Nah untuk di bagian belakangnya ini kan fleksibelnya menempel di kalengan belakangnya. Jadi untuk memudahkan ini saya buka dulu untuk
fleksibelnya yang menempel di kalengan belakang ya, kita lepaskan seperti ini agar LCD-nya bisa kita ratakan guys ya, kita presisikan seperti ini. Nah ini bisa kita ratakan. Selanjutnya ini mengingat pecahan kacanya lumayan parah di bagian atas, jadi saya tutupin dulu menggunakan lakban agar kacanya tidak berhamburan, sekaligus juga agar memudahkan mesin separator ya untuk menyedot sempurna. Dan jangan lupa untuk di bagian pansol kameranya tutupin juga guys ya, agar tidak terkena lem. Nah seperti ini. Selanjutnya kita rapikan dan lanjut kita bawa ke mesin separator. Oke, ini kita berada di depan mesin separator. Selanjutnya kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator. Kita hidupkan pemanas dan vakumnya kita biarkan hingga panas 75 sampai dengan 85. Oke, balik lagi guys. Ini udah berada di panas 80-an. Ini udah mantap. Selanjutnya kita melakukan proses penyesetan di sini menggunakan kawat Sansen berukuran 0,03. Salah satu yang saya rekomendasikan ya, setidaknya mengurangi resiko terkena lapisan polarit. Nah ini kita seset secara perlahan. Kalau saya biasanya itu ambil dari bawah arah soket LCD-nya, terus kita seset secara perlahan seperti ini. Jangan buru-buru ya, santai-santai saja, karena untuk pengerjaan ini lumayan memakan waktu guys ya. Nah ini untuk di bagian atas itu saya ambil serong, karena untuk pecahan kaca itu yang di dekat kamera depan lumayan parah. Takutnya kalau kita ambil lurus malah terkena polarit. Jadi untuk jaga aman saya ambil serong seperti ini. Kita seset secara perlahan, jangan buru-buru, kita ulangin lagi. Nah ini terus kita ulangin sampai lemnya itu betul-betul putus guys ya. Jadi untuk teman-teman pemula jangan dipaksa angkat kalau lemnya masih nyangkut. Nah ini kalau dia masih nyangkut kita ulangi lagi sampai lemnya itu betul-betul putus ya. Nah ini baru kita angkat dan berhasil. Alhamdulillah ya, tidak terkena polarit, mantap. Dan ini penampakan dari kaca gelas yang lama, dan ini LCD-nya setelah berhasil kita pisahkan ya, tidak terkena polarit. Selanjutnya kita presisikan lagi untuk fleksibelnya, kita lepaskan, kita luruskan seperti ini dan kita tempelkan di mesin separator. Nah di sini kita akan bersihkan bekas-bekas lem OK yang lama ya. Di sini saya gunakan bantuan mekanik IR10 Pro. Namun kalau teman-teman belum ada alatnya bisa gunakan pelintir-pelintir menggunakan jari juga boleh ya. Nah ini kita bersihkan secara keseluruhan untuk lem OK yang lama. Nah ini kita bersihkan sampai betul-betul bersih ya dari bekas-bekas lem OK yang lama. Selanjutnya kita bersihkan secara keseluruhan. Di sini saya menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu. Nah ini kita bersihkan secara keseluruhan ya sampai bersih, sampai tidak ada tersisa bekas-bekas lem OK-nya guys. Nah ini udah bersih, udah mantap. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke, ini kita udah di meja eksekusi. Selanjutnya kita tes ya LCD-nya, karena tadi setelah kita pisahkan LCD dengan kaca gelasnya belum kita tes. Nah ini kita tes dulu, kita shotkan untuk jalur on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Realme. Oke, kita tunggu dulu ya untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Ini mantap, udah berhasil masuk ke menu. Kita tes lagi untuk sentuhan juga alhamdulillah masih normal ya. Kita cek di tentang ponsel latar putih. Nah ini bisa teman-teman lihat serinya masih sama Realme 6, dan ini penampakan kaca gelas yang lama setelah berhasil kita pisahkan guys. Mantap ya, hasilnya juga bening ya, tidak ada cacat LCD-nya. Lanjut kita lepaskan kembali baterai dan LCD-nya, kita pinggirkan dulu untuk frame dan kaca gelas yang lama, dan yang barunya kita pinggirkan dulu. Ini kita presisikan ya. Nah untuk teman-teman pemula nih yang udah lama mentengin channel saya mungkin udah tahu ya, kalau di channel saya khususnya kan saya menggunakan OK cair. Nah yang dikhawatirkan oleh para teknisi apalagi pemula itu kan rembes ya, atau lem OK masuk ke dalam lapisan LCD. Jadi untuk jaga amannya, untuk menghindari rembes, di pinggiran LCD-nya ini saya tutupin menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Nah ini di pinggirannya ini kita tutupin ya, karena perlu teman-teman ketahui untuk OK cair atau lem UV itu bisa rembes, bisa masuk ke dalam lapisan LCD itu lewat pinggirannya guys. Jadi untuk mencegah rembes tadi, di pinggiran LCD-nya ini kita tutupin menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Jadi lem ini itu sering kita gunakan untuk memasang LCD di frame, jadi lemnya sama ya. Jadi ini juga saya gunakan untuk menutupin area pinggiran LCD-nya seperti ini. Ini kita ratakan untuk pengeleman lem area pinggirnya, kita ratakan ya. Karena untuk lem pinggir ini kalau nggak rata, kalau masih ada celah, ada ruang, itu bisa membuat OK cair rembes. Jadi perlu teman-teman antisipasi ya. Dan untuk pemberian lemnya sendiri itu bukan ditarik, melainkan bisa teman-teman lihat ini saya totol-totol ya. Karena kalau langsung kita tarik itu lemnya tidak nempel sempurna guys. Jadi kalau untuk mencegah rembes tadi saya sarankan pemberian lemnya seperti ini, ditotol-totol agar rapat ya, untuk lemnya agar rata betul-betul nempel ke pinggiran LCD-nya. Dan jangan lupa di bagian bawah
dekat soket LCD juga kita tutupin guys menggunakan lem T7000 warna hitam ya. Nah ini kita tutupin secara keseluruhan. Di bagian atasnya juga ini kita tutupin, yang putih-putihnya ini ya, ini kita tutupin menggunakan lem T7000 warna hitam. Kita cek, nah ini udah mantap ya, udah kita kelilingin semuanya. Lanjut tinggal kita tunggu kering kurang lebih 15 menit. Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih udah 15 menitan, ini udah kering sempurna. Lanjut ini saya kasih alas kertas dulu, lalu saya bersihkan di area LCD-nya. Di sini saya gunakan minyak kayu putih dibantu dengan tisu seperti ini. Kita bersihkan secara keseluruhan ya, jangan sampai ada debu apalagi bekas lem yang lama. Lanjut setelah bersih baru kita tambahkan oka cair. Nah untuk pemberian lem okanya seperti ini, secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan ya. Karena kalau terlalu berlebihan juga mubazir guys, dan kalau kekurangan itu sulit untuk dorong gelembungnya keluar. Nah ini kita ratakan, kita dorong gelembungnya keluar lewat pinggirannya guys. Jadi kita dorong seperti ini sambil kita ratakan ya. Kita cek, kita pantau. Kalau masih ada gelembung cepat didorong ya, karena kalau udah masuk ke dalam lampu UV otomatis gelembungnya nggak bisa digeser lagi guys. Nah selanjutnya ini di bagian pinggirannya ini ada bekas-bekas lem yang meluber. Ini kita bersihkan dulu ya, lem yang melubernya kita bersihkan menggunakan tisu, karena kalau nggak dibersihkan juga bisa mengakibatkan rembes. Selanjutnya di framenya ini kita kasih alas tisu dulu seperti ini, dan LCD-nya kita presisikan di frame. Nah ada yang bertanya mungkin ya, fungsi dari tisu ini apa? Fungsi dari tisu ini yang pertama untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame kalau sudah kering ya. Dan yang kedua, fungsi dari tisu ini juga untuk mencegah rembes. Jadi kalau ada lem oka yang meluber, yang dipres, ketika dipres itu meluber, itu langsung diserap oleh tisu guys. Jadi tidak ada celah, tidak ada ruang yang membuat oka cair itu bisa rembes. Dan kenapa di sini saya gunakan frame? Agar nanti ketika LCD dengan kaca gelas yang barunya itu udah menyatu, jadi bisa kita presisikan sempurna di frame. Maka kita untuk proses pengeringannya di sini, penyatuannya di sini saya gunakan frame. Dan ini lem-lem yang meluber saya bersihkan dulu, lanjut kita bawa ke lampu ultraviolet. Oke guys, ini kita udah berada di depan box lampu UV. Selanjutnya kita masukkan LCD-nya ke dalam box lampu UV. Kita diamkan dulu kurang lebih 30 menit ya, karena perlu teman-teman ketahui ini untuk oka cair itu tidak akan mau kering kalau tidak terkena sinar UV. Oke guys, ini balik lagi, kita udah diamkan ini kurang lebih 30 menitan ya. Ini udah kering sempurna untuk lem okanya. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini udah selesai kita satukan untuk LCD dengan kaca gelas yang baru. Kita lepaskan kembali untuk karet pengepresnya. Nah ini karet pengepresnya ya, dan kita lepaskan untuk baterainya. Fleksibel LCD juga kita lepaskan dan tinggal kita angkat saja. Nah ini fungsi dari tisunya guys, jadi agar mudah ketika pengangkatan dari frame ya. Dan ini juga tisunya bisa teman-teman lihat pinggirannya itu bekas lem ya. Jadi untuk lem yang meluber ke area pinggiran itu langsung diserap oleh tisu. Jadi trik seperti ini setidaknya meminimalisir resiko rembes. Jadi setidaknya kita betul-betul mengurangin angka rembes tadi. Jadi setidaknya ya untuk teman-teman pemula kalau mau diikutin ya bisa diikutin ya. Dan ini juga saya elap lagi nih ketika selesai proses penyatuan. Ada lem oka yang meluber ke area pinggiran, kita bersihkan dulu, kita lap dulu menggunakan tisu. Nah ini lanjut kalau udah bersih kita bersihkan juga untuk area framenya. Nah ini bekas-bekas lemnya kita bersihkan dulu. Dan sebelumnya framenya juga udah saya bersihkan ya. Jadi tidak ada bekas-bekas lem yang lama. Dan ini kita sikat, kita bersihkan. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, saya bersihkan dulu. Selanjutnya baru kita tes nih guys LCD-nya. Kita cek sama-sama ya apakah ada rembes atau tidak. Kita shotkan untuk jalur on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Realme. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya. Seperti biasa sambil nunggu loadingannya selesai, ini kita bersihkan dulu untuk di area layarnya. Kita lap menggunakan tisu. Kita bersihkan ya. Dan ini bisa teman-teman lihat hasilnya bening sempurna guys. Mantap. Kita cek di latar putih, hasilnya jos tanpa rembes. Karena kalau rembes itu kelihatan seperti LCD habis kena air ya. Ini mantap. Lanjut kita lepaskan kembali untuk baterai dan fleksibel LCD-nya. Ini kita pinggirkan dulu. Dan di framenya ini udah kita bersihkan ya. Selanjutnya ini ada untuk saringan speaker atas. Jadi kalau nggak dipasangkan itu sangat berpengaruh ya. Setidaknya untuk penampilan handphone jadi jelek guys kalau ini nggak dipasangkan. Nah ini tadi kita lepaskan dan ini saya pasangkan kembali. Kita tambahkan lem dan kita presisikan ya.
Nah ini kita presisikan, kita rapikan, selanjutnya baru kita tambahkan lem di area pinggiran framenya. Nah ini kita ratakan untuk lem T7000 warna hitam ya, jadi ini sama lemnya. Jadi lem ini juga tadi saya gunakan untuk menutup area pinggiran LCD ketika sebelum pemberian lem OK cairnya tadi. Nah ini kita ratakan untuk lem pinggirnya, secukupnya saja ya, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau terlalu berlebihan meluber sampai ke bawah itu takutnya nanti ada user yang buka selain kita, juga kasihan guys ya, sulit pembukaannya. Dan ini kita lepaskan untuk lakban penutup di punch hole kameranya. Karena tadi untuk di punch hole kamera itu kan saya tutupin ya menggunakan lakban, jadi kita lepaskan dulu untuk lakbannya. Selanjutnya baru kita presisikan LCD-nya di frame. Nah ini bisa teman-teman lihat, presisi ya, mantap, nggak miring atau nggak jenjong deh guys. Dan ini fleksibel LCD-nya kita presisikan. Ini ada plastik double tip penahan baterainya juga kita presisikan kembali guys ya. Nah ini kita presisikan untuk plastik double tip penahan baterai. Ini baterainya juga kita presisikan kembali. Dan kamera juga siap untuk kita pasangkan, kita presisikan kembali, kita paskan di letak asalnya ya. Kita pasangkan kamera dan fleksibel baterainya. Selanjutnya ini fleksibel fingerprint juga kita pasangkan kembali. Selanjutnya ya tinggal kita presisikan untuk bezelnya. Nah ini kita presisikan. Dan ini ada stiker bawahnya kita pasangkan kembali ya, kita presisikan kembali. Ini kamera saya elap dulu, takut ada debu ya. Selanjutnya ini untuk kaca kameranya kita pasangkan kembali. Selanjutnya tinggal kita pasangkan kembali semua baut-bautannya guys. Oke, selanjutnya kita tambahkan lem di pinggiran bezelnya ini agar backdoornya atau back covernya itu bisa menempel sempurna ya. Nah ini kita ratakan secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Kita ratakan seperti ini. Dan selanjutnya ini kita pasangkan backdoornya, udah saya bersihkan ya dari bekas-bekas lem yang lama. Kita presisikan dan lanjut tinggal kita press LCD-nya di frame agar betul-betul presisi di frame, sekaligus juga kita mengepres area backdoor atau back covernya agar betul-betul rapat ya. Ini slot kartu SIM kita pasangkan kembali. Lanjut kita press menggunakan karet ya. Namun kalau teman-teman menggunakan penjepit LCD juga monggo, silahkan, nggak jadi masalah ya. Namun kalau saya pribadi itu biasanya dominan menggunakan karet saja guys, seperti ini. Ini kita press ya agar LCD-nya itu betul-betul presisi di frame dan backdoornya juga betul-betul rapat dan presisi. Lanjut tinggal kita tunggu lemnya mengering kurang lebih 1 jam. Oke, balik lagi guys, ini kurang lebih udah 1 jam ya saya diamkan. Ini udah kering sempurna, udah mantap. Kita lepaskan kembali untuk karet pengepresnya. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, bisa rapet. Dan kita hidupkan dulu. Alhamdulillah masih nampil real nih. Oke, ini kita bersihkan ya untuk area pinggirannya. Tadi juga sambil nunggu lemnya kering juga yang lem-lem yang meluber ke area pinggir juga udah saya bersihkan guys ya. Nah ini kita bersihkan untuk di bagian layarnya. Nah ini kita bersihkan ya sampai kinclong, di backdoor juga kita bersihkan. Nah ini bisa teman-teman lihat hasilnya jos guys, mantap ya. Untuk di layarnya juga kita bersihkan, jangan sampai kelihatan bekas servisan ya. Jadi setidaknya ketika kita melakukan servis itu, sering saya sampaikan kerapian itu salah satu iklan yang sangat efektif. Oke, kita cek di latar putih tentang ponsel Realme 6, hasilnya jos, mantap ya, nggak ada rembes. Nah ini bisa teman-teman lihat hasilnya putih jernih ya. Nah ini karena kalau rembes itu kelihatan guys ya, seperti LCD habis kena air atau seperti LCD itu ada awan-awan mendungnya, jadi agak redup ya. Jadi itu kalau rembes bisa kelihatan. Ini kita tes kamera belakang, jernih, normal ya, mantap kamera belakangnya. Dan kamera depan tadi sedikit buram karena mungkin faktor pecah ya. Nah ini bisa teman-teman lihat kamera depannya udah kembali jernih lagi guys. Nah ini mantap ya untuk kamera depannya, nggak ngeblur. Jadi untuk teman-teman kalau mau ganti gelas nggak usah khawatir lagi, nanti setelah proses penggantian kamera bisa buram. Dan ini hasilnya kamera tetap jernih guys. Jadi bisa teman-teman ikutin ya kalau mau ngikutin triknya. Dan untuk teman-teman pemula yang udah support channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan sering saya ingatkan yang belum support, segera support dengan cara like, subscribe, dan yang terpenting aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan trik-trik seputar dunia servis handphone. Oke, sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.